Ini merupakan salah satu kasus yang pertama kali terjadi. Setelah dia minum labu tersebut, dia merasakan badannya itu lemas, mual, muntah, diare, dan juga sakit perut di bagian bawah. Yang dimana gejala-gejala ini itu dirasakannya beberapa menit setelah 2 gelas jus labu yang dia minum. Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita kembali lagi di segmen Derita Dokter Bercerita, dimana pada cerita kali ini aku akan ngebahas kasus ya yang cukup menarik buat kalian simak, yang pastinya sayang banget buat kalian lewatkan gitu ya guys ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Karena memang setiap minggunya itu pasti akan ada segmen-segmen derita lainnya yang cukup menarik buat kalian simak guys. Makanya jangan lupa subscribe channel ini. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Pada video kali ini aku akan ngebahas nih dimana seorang wanita asal Kanada itu mengalami shock hingga mengancam jiwanya sendiri guys. Setelah beberapa menit sebelumnya dia itu minum jus pahit yang terbuat dari labu botol yang di blender. Sesampainya di IGD ya, wanita ini itu mengaku bahwa dirinya itu telah mengonsumsi jenis labu yang sama setiap harinya gitu selama bertahun-tahun lah. Jadi memang jus labu yang diminumnya pada hari ini itu bukanlah jus labu pertama kali dia minum guys. Memang hampir setiap harinya itu dia memang selalu rutin minum jus labu yang sama. Tapi memang pada yang kali ini gitu ya, pada jus labu kali ini itu rasanya sedikit lebih pahit dari biasanya. Karena hal itu juga yang mungkin bisa menjelaskan mengapa wanita ini itu terkena sindrom labu beracun, atau disebut dengan toxic squash syndrome. Dimana keadaan ini itu merupakan suatu kondisi yang cukup langka ya, yang muncul akibat makan zat beracun yang kadang-kadang ditemukan di dalam labu. Dokter juga pernah menggambarkan kasus wanita yang berusia 64 tahun ini dalam sebuah laporan yang dipublikasikan pada awal tahun kemarin pada Canadian Journal of Emergency Medicine, di mana pada jurnal tersebut menurut dokter ya, yang dialami oleh wanita ini merupakan kasus keracunan pertama dari jenis labu yang dilaporkan di Kanada. Ya meskipun ada sih beberapa kasus yang serupa gitu ya yang dilaporkan di negara lain, kan tetapi di Kanada sendiri ini merupakan salah satu kasus yang pertama kali terjadi. Wanita tersebut itu mengaku setelah dia minum labu tersebut, dia merasakan badannya itu lemas, mual, muntah, diare, dan juga sakit perut di bagian bawah. Yang dimana gejala-gejala ini itu dirasakannya beberapa menit setelah 2 gelas jus labu yang dia minum. Untuk jenis labu ini itu memiliki beberapa nama latin seperti Lagenaria, Siceraria, dan buah hijau ini juga dikenal dengan nama calabash, Oposquash, atau lauki. Jenis labu ini itu merupakan cucurbit yang dimana termasuk dalam keluarga mentimun, labu, semangka, dan zucchini. Secara medis ada beberapa dampak yang bisa terjadi apabila kalian keracunan jenis labu ini, dimana semua cucurbit itu secara alami menghasilkan bahan kimia dengan rasa pahit yang disebut dengan kukurbitasin, dimana biasanya zat ini itu bisa menyebabkan efek toksik jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup besar. Dan hal ini juga pernah dipaparkan pada University of Nebraska, Lincoln. Sebenarnya varietas tanaman ini itu telah dibiarkan agar tidak mengandung kadar kukurbitasin. Tetapi ya kadang-kadang walaupun sudah dibiarkan ya dengan bagus gitu ya, buah ini tetap masih dapat mengakumulasi konsentrasi tinggi bahan kimia pada saat labu ini matang. Dan selain gejala-gejala tadi ya, setelah wanita ini meminum jus labu botol yang luar biasa pahit ini gitu ya, ada beberapa hal juga yang terjadi pada wanita ini. Seperti misalnya detak jantungnya itu melonjak naik gitu ya, napasnya itu makin pendek, dan juga tekanan darahnya makin naik sebelum kemudian menjadi turun kembali pada saat ditangani di IGD. Dan setelah dirawat pun, wanita ini juga mengalami diare untuk beberapa hari. Dan dari pemeriksaan saluran pencernaannya, di mana dokter mengungkapkan wanita ini itu mengalami gastritis hemoragik
di mana keadaan ini merupakan suatu kondisi selaput lendir yang melapisi saluran pencernaan itu terganggu sehingga terjadi peradangan dan juga perdarahan. Selain itu juga pasien beberapa kali muntah darah selama perawatan di rumah sakit. Sejauh ini belum ada ya penawar yang diketahui untuk mengatasi kasus keracunan seperti ini. Oleh karena itu, wanita tersebut menghabiskan setidaknya 5 hari perawatan intensif di unit perawatan intensif atau ICU untuk meringankan gejala yang dimilikinya. Dan setelah 5 hari berlangsung, gejalanya pun itu berkurang ya, bahkan hampir nggak ada gitu ya. Bahkan bisa dibilang sudah stabil banget gitu ya. Maka dari itu juga wanita ini sudah dipulangkan ke rumahnya sambil menunggu kontrol ulang berikutnya untuk menilai dan mengobservasi bagaimana perkembangan dari keracunan penyakit atau keracunan yang dialami oleh wanita ini. 2 minggu setelah masuk rumah sakit, ketika di follow up ya, pasien juga melaporkan bahwa rambutnya itu tiba-tiba rontok. Dan sebenarnya, gejala dari kerontokan rambut ini juga dialami pada beberapa kasus keracunan labu yang ada di negara lain. Dalam studi laboratorium, kukurbitasin itu mengganggu sinyal sel vital serta dikaitkan dengan kematian sel. Menurut laporan pada tahun 2011 dalam Indian Journal of Gastroenterology, di mana hal ini itu juga pernah dilaporkan pada Indian Journal of Gastroenterology pada tahun 2011. Pada tikus, suatu senyawa yang disebut dengan kukurbitasin D itu menyebabkan pembuluh darah tikus menjadi lebih permeabel, di mana bisa menyebabkan tekanan darahnya itu menjadi turun dan cairan tubuh juga bisa menumpuk di area dada dan juga rongga perut. Efek toksik dari kukurbitasin pada manusia itu tidak sepenuhnya dipahami sih sebenarnya, karena memang penelitiannya itu masih dikit banget gitu. Tetapi bukti menunjukkan bahwa racun itu dapat dengan cepat membunuh sel, terutama di lapisan saluran pencernaan dan selaput lendir yang berada di dalam tubuh. Seperti yang terlihat juga pada kasus ini, di mana timbulnya toksisitas itu bisa aja terjadi secara tiba-tiba dan juga intens. Oleh karena itu, tenaga kesehatan diharapkan dapat mewaspadai penyebab langka shock yang dimediasi oleh racun, sambil berfokus pada resusitasi awal pasien yang kritis setelah mengonsumsi bahan yang berasal dari tanaman yang termasuk dalam keluarga Cucurbitaceae ini. Walau jenis labu ini bisa menyebabkan keracunan, tapi ternyata juga kaya akan manfaat. Iya guys, labu botol adalah jenis sayuran yang tinggi air dan merupakan sumber vitamin C, K, dan juga kalium yang tinggi. Ini bisa membantu menjaga jantung tetap sehat dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Selain itu juga jus labu itu juga dapat bermanfaat bagi pasien diabetes karena dapat menstabilkan kadar gula darah dan menjaga tekanan darah. Dan hal ini juga disetujui oleh ahli gizi yang berbasis di Bangalore dan juga Dr. Anju Sood. Selain itu, juga jus labu botol ini itu juga dapat membantu menurunkan berat badan kalian. Hal itu dikarenakan labu botol rendah akan kalori tetapi kaya akan serat yang dapat membuat kalian kenyang lebih lama. Karena yang sebagaimana yang kalian tahulah, di mana serat adalah kunci untuk kalian bisa menurunkan berat badan yang kalian miliki. Dan labu botol mengandung kalori yang rendah dan juga tanpa lemak. Labu ini juga mengandung vitamin dan juga mineral penting seperti misalnya vitamin C, vitamin B, vitamin K, vitamin A, vitamin E, zat besi, folat, kalsium, dan mangan. Menurut Dr. Sood juga jus ini paling bagus dikonsumsi di pagi hari nih. Selain itu, kalian juga harus segera mengonsumsinya setelah kalian jadikan jus, karena jus labu ini itu cukup cepat teroksidasinya. Dan oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian juga gitu ya. Dan juga sebenarnya kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini apabila kalian punya komentar. Dan juga apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung aja komen di bawah guys. Nanti aku akan bacakan satu persatu setiap komenan kalian gitu guys ya. Dan seperti biasa ya, kalian juga bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload ya minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @dr.andi_setiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke guys, dan sekian terima kasih ya. See you in the next video guys. Bye.